Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Cahyo Rumana, Teknik D3 OAB, akan mempresentasikan tentang Ihsanul Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, mari kita bersyukur untuk selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan dan juga kesehatan. Dan saya akan membahas tentang Ihsanul Islam. Berbicara mengenai Ihsanul Amal, itu harus dipahami terlebih dahulu adalah apa itu Ihsanul Amal. Ihsan artinya baik, sedangkan amal artinya perbuatan. Maka Ihsanul Amal adalah perbuatan baik. Lalu apa hubungannya dengan saya? Ya tentulah ada hubungannya. Kita adalah manusia, alat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telah menciptakan kita dengan begitu istimewanya, dengan mengaruniakan amal, membedakan kita dengan makhluk Allah lainnya. Fungsi akal untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan seluruh perbuatan manusia adalah ihsan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mulk 7 ayat 2, salah satu bentuk investasi pahala adalah dengan beramal baik, yang ketika kita sudah meninggal pun kita bisa mengalirkan sebuah pahala jika semasa hidup kita di dunia melakukan amalan yang membawa pada kebaikannya, tetap melakukannya. Contohnya adalah jika kita mengajak orang lain untuk mengaji dan orang itu melakukannya, sampai ketika kita meninggal pun akan menjadi sebuah aliran pahala bagi orang tersebut. Dan kita yang mengajak pada kebaikan tadi, seperti dalam hadis dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Kewajiban kita sebagai hamba Allah, kewajiban kita sebagai istri, kewajiban sebagai ibu, kewajiban sebagai karyawan, kewajiban sebagai masyarakat, dan seterusnya. Kemudian kita juga mengiringnya dengan mengerjakan hal-hal yang dianjurkan sunnah. Sebuah hadis qudsi menyebutkan tentang hakikat mendekatkan diri kepada Allah sebagai berikut: Wa taqarraba ilayya abdi bisaya ahabba ilayya mimma tarata alaihi wa ma yajallun aidi yataqarrabu ilayya bin nawafal hatta ahibhu fa ija ahbaitahu kuntu sahahul ladzi yasma'un bih wa basyarahul ladzi yumshiru bih wa yadahul latayyab sisabih wa rijalahul lati yamasya ya wa insyal ani saitu wala innastajani laun iya jannah. Dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripada apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Hambaku terus menerus mendekat padaku dengan ibadah-ibadah sunnah hingga aku pun mencintainya. Bila aku telah mencintainya, maka aku pun menjadi pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar,
menjadi penglihatannya, yang ia pakai untuk melihat menjadi tangannya, yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya, yang ia pakai untuk berjalan. Bila ia meminta padaku, aku pun pasti memberinya, dan bila ia meminta perlindungan padaku, aku pun pasti akan melindunginya. Bila kita ingin cintai Allah, maka kita harus mengerjakan hal yang wajib dan melengkapinya dengan amalan-amalan sunnah. Semua anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban, karena kita harus menyelaraskan semua aktivitas dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita dengan apa yang Allah kehendaki atau Allah arahkan bagi kita. Kesempatan hidup di dunia tidak bisa kita abaikan atau tak acuh dengan tanpa berusaha melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ridho Allah. Maka hakikat orang yang mendekatkan diri pada Allah, yang mencintai dan cintai Allah, akan menggunakan dan mengendalikan seluruh anggota tubuhnya hanya untuk melakukan hal-hal yang baik saja. Manusia diberi keistimewaan bahwa jika ia meminta maka akan Allah kabulkan. Jika ia memohon perlindungan, pasti Allah akan melindunginya. Para ulama mengumpulkan dua unsur pokok ihsan amal, yaitu ikhlas sesuai hukum syariat. Ikhlas merupakan syarat diterimanya amal. Amal dilakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Hafiz Abu Zakaria An-Nawawi berkata, ikhlas itu adalah membersihkan akal dan jiwa dari perhatian manusia. Pengaruh ikhlas terhadap seseorang menurut Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kadar pertolongan Allah kepada hambanya hanyalah sesuai dengan kadar niat-niat mereka yang mereka canangkan. Siapa saja yang sempurnakan niatnya, sempurna pertolongan Allah kepadanya. Siapa saja yang kurang niatnya, kurang pula pertolongan Allah kepadanya. Benar sesuai dengan syariat dan contoh dari Rasulullah SAW. Amal perbuatan dilakukan oleh orang kafir seluruhnya tertolak, sedangkan amal perbuatan yang dilakukan oleh orang muslim terbagi menjadi kategori berikut: tidak ikhlas dan tidak benar, tidak sesuai syariat dan contoh Rasulullah SAW, maka akan ditolak. Jika tidak ikhlas meskipun benar sesuai syariat dan contoh Rasulullah SAW, maka akan tertolak. Jika ikhlas namun tidak benar, tidak sesuai syariat dan contoh Rasulullah SAW, maka akan tertolak. Hanya jika tidak ikhlas dan benar, tidak sesuai syariat dan contoh Rasulullah SAW, maka akan diterima sebagai ihsanul amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa aturan syariat yang dimaksud adalah hukum syariat, yaitu seruan Allah sebagai pembuat hukum yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia, baik berupa ketetapan yang sumbernya pasti, Al-Quran dan hadis mutawatir, maupun sumbernya yang masih dugaan kuat. Pembahasan ruang lingkup hukum syara yang meliputi benda dan manusia. Hukum syara terkait pada benda-benda. Hukum asal suatu benda adalah mubah sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Hukum syara terkait pada manusia. Hukum asal suatu perbuatan terikat pada hukum syara. Jenis hukum syara: wajib seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Sunnah seperti sholat, puasa Daud, dan lain-lain. Mubah seperti nonton TV, main game, dan lain-lain. Makruh seperti menahan angin saat sholat, dan lain-lain. Haram seperti membunuh, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Syariat Islam meliputi 3 dimensi: hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, seperti tata cara berpakaian,
makan, tempat tinggal, dan lain-lain. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Cukup sekian dan terima kasih.